Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan pernyataan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tetapi kalimat sebelum itu, dikuduskanlah nama-Mu. Kata ini penting saudara, yang akan menjadi landasan dari kalimat-kalimat berikut di dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu. Dalam terjemahan Alkitab versi lama diterjemahkan, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Hagias teto to onomasu. Itu dalam teks aslinya, saudaraku. Saudara, doa Bapa kami ditulis secara lengkap hanya di Matius pasal 6. Di Lukas pasal 11 juga menulis hal doa Bapa kami. Dan kalimat dikuduskan atau dipermuliakan nama-Mu menggunakan kata yang sama. Hagiaso. Dalam versi Today's English Version diterjemahkan, may your holy name be honored. Kata dikuduskan dari akar kata hagiaso memang lebih sering diterjemahkan dikuduskan, tapi juga diterjemahkan dimuliakan, to venerate, yang artinya memberi hormat setinggi-tingginya atau memuliakan. Ini penting saudara ya. Kata hagiaso lebih bersifat sakral. Hagios, kudus. Ini bahasa dalam lingkungan agama. Hagiaso lebih bersifat sakral dan luhur. Ya. Lebih dari kata doksa. Doksa. Ya, kemuliaan atau memuliakan. Dan kalau dalam misalnya 1 Korintus pasal 6 ya, ayat 19 dan 20 ada kata muliakan. Doksa sate dari kata doksa. Yang artinya mempermuliakan. Kalau dari padanan kata doksa, memuliakan. Dalam bahasa Ibraninya kabot, yang diterjemahkan sebagai mulia atau dipermuliakan. Sedangkan kata kudus, ya kuduskanlah nama-Mu atau dikuduskanlah nama-Mu. Di dalam bahasa aslinya kata kudus itu saudara hagiaso dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya kados. Yang artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Kata kudus itu bukan hanya berarti bersih, tapi lebih menunjuk kepada keunikan. Tiada duanya. Dikuduskanlah nama-Mu mengandung pengertian bahwa orang percaya dipanggil untuk menguduskan nama Tuhan. Ya, tadi sudah saya singgung kata kudus ya.
yang bisa juga berarti venerate, yang artinya memberi hormat setinggi-tingginya, atau menghormati Tuhan secara proporsional. Ternyata ini adalah panggilan pertama Bapa kami yang di surga. Lalu ini yang pertama, dikuduskanlah namamu. Ini panggilan bagi setiap ciptaan Allah, memiliki sikap yang menghormati Dia secara patut. Menghormati Dia secara patut. Inilah panggilan yang tersimpul dalam ucapan Tuhan Yesus. Ya. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Menyembah. Worship. Ya. Ini bicara mengenai memberi hormat setinggi-tingginya. Atau memberi nilai tinggi. Ya. Dalam bahasa Latin ada kata adorabies. Ya, tersimpul kata memberi nilai tinggi atau menghormati setinggi-tingginya. Dan memang manusia diciptakan untuk itu, saudara. Memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah. Jadi kalau kita mendengar kata menyembah, saudara, itu dalam arti sempit sebenarnya tunduk. Tunduk. Tentu tunduk bukan hanya menyangkut sikap tubuh, tapi sikap batin. Dalam arti sempit itu tunduk, tapi dalam arti luas berarti memberi nilai tinggi. Maksud memberi nilai tinggi adalah bahwa tidak ada sesuatu, tidak ada seseorang yang kita hormati atau kita anggap berharga lebih dari Tuhan. Dan tepatnya sebenarnya hanya Tuhan satu-satunya yang kita hormati dan kita hargai. Jadi kalau kita berbuat sesuatu karena kita menghormati Dia. Kalau kita menghormati orang tua karena kita menghormati Allah. Baru penghormatan kita kepada orang tua itu pada proporsinya. Kalau kita menghormati pasangan hidup karena kita menghormati Allah. Maka penghormatan kita pasti pada proporsinya. Ini sejajar dengan apa yang sering saya kemukakan. Bahwa dalam relasi kita dengan Allah itu tidak ada prioritas. Tidak ada jenjang prioritas. Tidak ada urutan prioritas. Allah nomor 1, baru keluarga, baru pekerjaan, baru gereja atau apa begitu. Itu konsep yang salah. Dalam hidup kekristenan tidak ada urutan prioritas. Yang ada hanya satu, Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan semua itu dengan sikap hormat setinggi-tingginya kepada Allah. Itu maksudnya, saudaraku. Hormat setinggi-tingginya kepada Allah. Jadi kalau kita masih memiliki urutan prioritas, maka kita memberi peluang untuk yang lain. Tidak mungkin 100% untuk Allah. Alkitab berkata kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini sejajar dengan ayat atau kalimat atau hukum yang berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah objek yang harus kita hormati. Dan kehormatan kita kepada objek ini harus 100%.
tidak boleh didiskon, dikurangi atau dibagi untuk yang lain. Saudaraku sekalian, jadi kalau kita dikehendaki Allah tidak ada berhala lain, tidak ada Allah lain, itu berarti saudara, sikap hati kita dalam menghormati Allah itu segalanya. Dan itu satu-satunya. Memang ini akan sulit dikenakan bagi orang yang baru belajar. Tetapi nanti saudara akan tahu seiring dengan perjalanan waktu, dengan sikap hormat yang tinggi kepada Tuhan, kita nanti akan memiliki, saudaraku, sikap hormat yang patut kepadanya. Kita akan memiliki itu, akan mengerti itu. Ya, saya mengatakan ini bukan berdasarkan apa kata orang, tapi dari pengalaman hidupnya, bahwa Tuhan satu-satunya objek penyembahan kita. Jadi ketika doa Bapa kami memuat kalimat dipermuliakan namamu, artinya hidupmu harus dipersembahkan bagi Dia 100% sepenuhnya. Jadi bukan hanya begini saudara, dipermuliakan namamu. Buatlah dirimu dipermuliakan oleh dirimu sendiri. Ya, buatlah dirimu dimuliakan oleh segala sesuatu. Tetapi dia tidak merasa punya tanggung jawab untuk memberi hidup secara utuh, lengkap, penuh bagi kemuliaannya. Jadi ketika kita berkata dipermuliakan namamu atau dikuduskan namamu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kata dikuduskan itu lebih kuat ya, dari kata doksa. Doksa itu artinya mempermuliakan, saudara. Ya, ini terkait dengan kata kabot. Kabot itu kemuliaan. Tetapi ini sekarang ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita menggunakan kata kados, hagiaso. Yang memang juga bisa berarti venerate, memberikan nilai tinggi, hormat, setinggi-tingginya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kuduskanlah hatimu, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu kita bukan membersihkan Yesus, membersihkan Kristus, tidak. Menaruh Dia di tempat yang khusus dan istimewa. Jadi kalau kita berkata dikuduskanlah namamu, itu jangan saudara memiliki asumsi biarlah engkau mempermuliakan dirimu. Bukan hanya itu, walaupun bisa termasuk di dalamnya. Bukan hanya berarti biarlah segala sesuatu berlangsung yang membuat engkau dimuliakan. Bukan hanya itu. Tetapi seiring dengan prinsip bahwa hubungan kita dengan Allah itu pribadi. Jadi kalau kita mengatakan dipermuliakanlah namamu, artinya hidupku harus menjadi alat untuk mempermuliakan Allah. Dan hanya untuk itu aku hidup. Untuk itu aku hidup. Saudara, kalau tidak memenuhi apa yang saya kemukakan ini, saudara pasti takut nanti menghadap Allah. Pasti. Ya. Pasti saudara tidak akan tahan berdiri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada urutan prioritas. Tuhan itu satu-satunya. The reason I live, satu-satunya alasan. The only reason I live. Satu-satunya alasan mengapa aku hidup.
Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau hanya merumuskan dengan kata-kata, menjadikannya sebuah karya ilmiah, teologi, kalau hanya menjadi jurnal, kalau hanya menjadi buku, sangat mudah. Kalau hanya dikutbahkan secara lisan, lebih sangat mudah. Tetapi kalau menggelar dan menyelenggarakan hidup, itu sulit sekali. Tetapi kalau kita menghormati Allah, kita yakin bahwa Dia hidup, Dia eksis, Dia berperasaan, Dia reaktif terhadap segala perbuatan kita, Dia responsif terhadap segala perilaku kita. Kita mau mengoreksi diri. The reason I live, the only reason I have, satu-satunya alasan aku hidup, to worship you, mengabdi kepadamu. Dan itu asyik. Hidup kita menjadi asyik. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, hukum jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu urutan pertama, saudara. Ini sinkron dengan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Hukum yang pertama, aku Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari perbudakan Mesir. Ya, Tuhan memberikan deklarasi itu. Lalu jangan ada padamu Allah lain. Jadi sebagaimana hukum mengenai pemberhalaan ditaruh pada urutan pertama, demikian pula panggilan untuk menghormati Tuhan dalam kalimat doa Bapa kami. Jadi jangan hanya cakap kita mengucapkan ya, tapi kita mau melakukan. Kita mau benar-benar melakukan. Dan nanti saudara akan memiliki keasikan. Hidup menjadi asyik. Ketika kita memperkarakan hal ini dengan sangat serius. Saya rindu saudara memiliki api, memiliki gairah untuk mengisi hidup ini hanya menyukakan hati Allah. Karena memang kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Dan itu prinsip penting. Baru-baru ini saudara, saya menulis lagu ya, mungkin 1-2 bulan belakangan ini atau 2 bulan belakangan ini. Berikanku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa.
siapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, kita harus berani memiliki tekad. Kalau aku tidak hidup seperti yang dimaksud Alkitab, lebih baik aku tidak hidup. Lebih baik aku tidak bernafas lagi. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu urusannya dengan perasaan Allah. Apapun yang kita lakukan. Nah, sering kita itu melakukan hal-hal yang tidak menghormati Allah karena kita mau puas. Ya, kita mau puas. Mau ngomong apa, mau buat apa, puas. Apalagi kalau di situ ada keuntungan, harga diri, nilai diri, sanjungan, pujian, uang atau apapun. Jadi Tuhan menjadi tidak bernilai. Jadi Tuhan kurang berharga atau bahkan tidak berharga. Kalau kita memuliakan Allah, apapun menjadi besar urusannya kalau itu melukai perasaan Allah. Jadi masalah besar atau kecil bukan tergantung masalah itu, tetapi apakah sikap kita terhadap keadaan, terhadap masalah tertentu, keputusan pilihan dan reaksi respon kita itu menyenangkan Dia atau mendukakan Dia. Masalahnya di situ, saudaraku. Jadi nggak ada masalah besar dalam hidup ini selama kita bisa menyukakan hati Allah. Ya. Selama kita bisa menyukakan hati Allah. Ayo kita semua berubah, kita bertobat, saudaraku. Ayo. Kita mau menjadi kesukaan Allah. Ya. Kenapa orang sembarangan ya? Karena dia tidak takut akan Allah. Dia tidak menghormati secara patut. Saudara, kita berubah, ayo. Saya juga memaksa diri untuk berubah. Ayo kita berubah, saudara. Kalau kita nekat bisa, kita bisa. Jangan hanya diformatkan di pikiran ya, dalam bentuk sistematik teologi dan doktrin. Saya setuju doktrin itu penting, sistematika teologi itu penting. Tapi ada ruangan di mana kita harus memiliki koneksi langsung, kontak langsung dengan Allah. Dan ingat, teologi yang benar itu berimplikasi di dalam perilaku. Jadi saudara, kalau mendengar orang berbicara atau membaca tulisannya, ya, kita sudah bisa kok menduga orang ini bermoral anak Allah atau tidak. Apapun alasannya dia berbicara, bisa dirasa, saudara. Nah, saudara juga dalam berbuat sesuatu coba memperhitungkan perasaan Allah. Jangan sembarangan, saudaraku. Engkau berbuat itu tidak menghormati aku. Nah, jangan sampai Tuhan bicara begitu, saudaraku. Ya. Makanya lagu ini ya. Berikanku hati, takut akan dirimu. Berikanku hati, takut akan dirimu. Dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa
hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Coba kita periksa hidup kita. Kita ini sudah memiliki perasaan yang takut akan Allah secara patut atau belum, saudaraku? Makanya pernah saya katakan kepada jemaat, ayo kita membuat atau menggelar gelar perkara istilahnya di hadapan Allah setiap hari. Dan kita tahu bagian mana dalam hidup kita yang kita lakukan dan itu tidak berkenan di hadapan Allah, karena itu sikap yang tidak menghormati Dia. Aduh saudara, dalam segala hal, dan Allah akan mengizinkan kita berkesempatan untuk berbuat segala sesuatu yang memuaskan daging kita dan jiwa kita. Nah, pada waktu itu kita memilih menghormati Allah atau menyenangkan diri sendiri. Daging kita ini mau dipuaskan. Biasanya menyangkut dua hal. Satu seks, yang kedua kuliner. Jiwa kita mau dipuaskan dengan perasaan tersinggung, perasaan tertolak, dengan perasaan marah, perasaan dendam. Itu jadi makanan jiwa dan orang menikmatinya. Enak ya. Saya mengampuni, tindakanmu begitu melukai. Dia nikmati. Ini menjadi irama yang tidak menyenangkan. Menjadi bau yang busuk. Menjadi nyanyian yang tidak enak didengar, saudaraku. Ya, enak didengar. Jaga perasaan Tuhan. Jadi saudaraku, pengertian menyembah bukan saja kalau kita mengucapkan kalimat penyembahan atau berbahasa roh, tapi sikap hati yang menghormati Dia, menghargai Dia sebagai satu-satunya yang menjadi pokok hidup segalanya. Bukan pada waktu kita di gereja. Justru pada waktu kita menjalani hidup dan ketika kita berkesempatan untuk memuaskan daging dan jiwa rusak manusia ini. Justru waktu itu kita membuktikan kita memilih menyembah Allah, ya, memuliakan Allah atau tidak. Jadi betapa bodohnya kalau orang Kristen ke gereja hari Minggu merasa sudah menyembah Allah dan menyenangkan hatinya dengan nyanyian. Allah kita bukan Allah yang bisa disuap dengan pujian penyembahan semacam itu. Biar musiknya bagus, vokalnya bagus, acaranya tersusun bagus dalam tata cara liturgi yang begitu khidmat. Bukan. Allah yang disenangkan dengan seremonial itu Allah yang tidak bermartabat tinggi, bukan
Allah yang bermartabat tinggi. Allah yang bermartabat tinggi itu adalah Allah yang menginginkan umatnya itu dalam segala sesuatu melakukan sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Itu namanya sempurna seperti Bapa. Bukan menyamai Allah, tapi segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu maksudnya, saudara. Itu maksudnya, saudaraku. Dan itu kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Jadi hari-hari ini waktu saya berkhotbah, saudaraku ya, waktu saya berkhotbah, saya sering ya, saya sering menyanyikan lagu ini ya. Ini referennya saja, saudara. Dan saya percaya ini akan menginspirasi saudara untuk memahami apa artinya menyembah Allah yang benar ya. Jangan sampai gelombang pujian penyembahan yang sekarang melanda Indonesia itu hanya dipahami sebagai memperbaharui liturgi ya. Meninggalkan liturgi dari gereja-gereja mainstream dengan lagu-lagu lama ya, seperti lagu Tiap Langkahku dan seterusnya, dan rasa-rasanya Tuhan sudah bosan dengan lagu-lagu itu. Sekarang lagu-lagu baru, nyanyikan nyanyian baru katanya, jadi lagu baru yang disusun. Nyanyikan nyanyian baru itu bukan lagunya saja yang baru, pengalaman hidupnya yang baru dan dinyanyikan. Seperti Miriam saudara Musa ketika sudah menyeberangi laut Kolsom, mereka menari-nari dengan rebana, nyanyikan nyanyian baru. Itu baru, pengalaman baru dengan Allah melahirkan lagu baru. Bukan sekedar lagu yang dikarang. Itu mudah sekali saudaraku. Nyanyikan nyanyian baru kok, lagunya saja yang baru, syairnya baru, fluktuasi nadanya baru. Karena sekarang udah zamannya begini, jadi lagu-lagu seperti Tiap Langkahku, dulu kan ada lagu-lagu seperti itu, sudah dianggap sudah kadaluarsa, udah expired itu. Diganti lagu-lagu yang baru dengan irama milenial misalnya. Bukan, ini bukan, saudara. Ya, jadi saudara, menyembah itu bukan hanya lagunya baru. Lalu di gereja-gereja tertentu harus berbahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh, saya pun berbahasa roh. Tapi nyaris tidak saya gunakan waktu saya ada di kebaktian umum misalnya. Nah, waktu berdoa sometimes muncul. Itu pun juga saya sangat berhati-hati ya. Waktu berdoa itu bisa muncul. Jadi saudaraku, menyembah itu bukan soal bahasa roh. Ini saya nggak ngerti kok orang pikir, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, lalu bahasa roh. Nggak gitu ya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan ya, oleh waktu dan cara-cara atau sistem, begitu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu, saudaraku, itu pola ibadah perjanjian baru, bukan pola liturgi atau tata cara. Ya. Sehingga kita melihat kenyataan beberapa komunitas Kristen memaksa orang berbahasa roh. Jangan begitu, saudara, ya. Jangan begitu. Penyembahan kita itu ya segenap hidup. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian
pujian semata dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Saudara, yang menjadi berhala itu bukan hanya sesuatu yang terkait dengan okultisme atau kuasa kegelapan atau dewa-dewa atau dukun. Sesuatu yang kita hargai, kita hormati, yang sepatutnya penghargaan penghormatan itu untuk Tuhan, itu berhala. Diri kita ini bisa jadi berhala, jadi tuan, jadi majikan. Bisa. Aduh saudara, orang yang memuaskan ego, emosi, perasaan, itu orang yang memberhalakan dirinya. Orang yang makin hari makin terbelenggu, sampai dia tidak bisa keluar dari keadaan itu. Dia merasa bahwa dirinya benar. Kasihan itu nanti kalau menghadap pengadilan Tuhan. Kita sudah terlalu lama dalam kebodohan dan kebutaan, sehingga jiwa yang rusak ini sukar sekali diperbaiki. Nah, saya bicara hari-hari belakangan ini juga mengenai menjelajahi hati. Coba jelajahi hati. Seberapa kita benar-benar menghormati Allah. Kalau saudara mau mendengar sharing saya ya, kalau saya doa malam hari saudara, ya, itu sesekali saya uji diri saya. Kalau saya menghadap Allah, saya diperkenan tidak ya masuk tahta suci-Nya. Maka saya katakan Bapa bahwa saya masuk ruang suci-Mu. Tubuh saya di bumi, tapi saya bisa menghadap, doaku bisa menghadap tahta Allah dan diterima. Yang ini serius. Dia mau hidup suci, dia mau meninggalkan percintaan dunia dan paling tidak sudah melakukan walaupun belum sempurna. Layak tidak? Dan saudara kalau memiliki pengalaman-pengalaman semacam itu ya walaupun itu subjektif ya saudara. Tapi itu fakta real, karena Allah itu real. Kenapa kita tidak meyakini itu satu hal yang memang bisa dialami? Itu satu fakta. Satu fakta yang bisa kita alami. Nah kalau kita merasakan hadirat Allah yang kuat seperti itu, saudara, kita jadi lebih takut, lebih gentar akan Allah. Dan kita lebih bersedia untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita bersedia meninggalkan percintaan dunia.
Nah kalau orang tanya, emang bener tuh. Ya tunggu. Kita kan pasti mati, bisa cepet loh. Dengan adanya corona ini bisa cepet mati. Nah baru kita nanti akan menghadap pengadilan Tuhan. Jelas semua. Jelas semua. Kenapa saudara tidak berambisi? Ayo saya, saudara berambisi untuk terkemuka di dalam kerajaan surga. Istimewa. Bukan karena kita gila hormat. Tapi karena kita mau menyukakan hati Allah. Terserahlah orang menilai kita apa. Mungkin kondisi ekonomimu parah. Kondisi kesehatanmu parah. Mungkin kau bukan orang yang terhormat di mata manusia. Tidak menjadi masalah. Tapi suatu hari nanti, saudara bisa dipermuliakan. Kita bisa dipermuliakan. Saudara memperkarakan gak hal ini? Yang tadi saya katakan menggelar perkara di hadapan Tuhan. Kalau suatu hari aku meninggal dunia, engkau mengenal aku ya Bapa. Maka sejak masih hidup di bumi kita sudah store muka terus. Nah di situ kita merasakan kegentaran akan Allah secara patut. Kita benar-benar saudaraku sekalian belajar untuk gentar secara patut. Ayo kita mau. Jadi waktu saudara berdoa, khususnya jam-jam tertentu di mana orang lelap tidur, dari 270 sekian juta masyarakat Indonesia yang lelap. Kalau kita jam 12 di Jakarta, jam 1 di daerah Kupang, ya, Irian sana sudah jam 2 pagi ya saudara. Dari kelelapan orang kita masih naik terbang tinggi. Kita masih berkata, bawa aku Tuhan. Tuh, sudah bawa aku Tuhan. Ya, kita sudah mau terbang tinggi. Kita sudah naik. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Jadi kita sudah terbang. Di situ kita bisa merasakan kebesaran Allah. Kita gentar akan Allah. Ya memang kemudian kita juga ingin supaya kegentaran itu bisa sustainable, bisa permanen. Besok bangun pagi masih memiliki kegentaran itu. Dan kita bisa berkata berapapun harganya. Yang penting aku bisa masuk ruang maha suci. Berapapun harganya Tuhan. Boleh aku masuk di sini. Dan kalau aku mati aku tidak asing dengan tempat ini karena aku sudah sering masuk tempat-Mu. Kita baru mengerti apa artinya menghormati Allah secara patut. Jangan banyak bicara, jangan sembarang ngomong, jangan sembarang bertindak, jangan sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan. Jaga perasaan Allah. Saudara tidak perlu tidak harus percaya saya. Anda tidak percaya saya nggak masalah. Nggak masalah. Banyak pendeta, orang juga, semua orang ngaku dia paling benar. Tapi saya sharing, alami. Ketika orang lelap tidur, atau pagi hari jam 4 saudara bangun, ketika orang masih terlelap, Anda terbang sendiri. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu.
hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Begitu saudaraku. Hormat kita bukan di mulut. Hormat kita bukan di bibir saja. Hormat kita itu di batin kita. Jadi waktu kita menghadap Allah dan kita punya tekad untuk betul-betul hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan rela meninggalkan dunia, itu sikap hormat. Dipermuliakan namamu, dikuduskan namamu, artinya aku sendiri menghormati, menghargai dia. Dan Bapa mengakui orang ini menghormati aku, mempermuliakan. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Semuanya untuk dia. Karena aku menghormati Allah, aku menghormati orang tuaku, menghormati pasangan hidupku, menghormati sesamaku karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Aku menghormati pejabat tinggi, aku menghormati pimpinan-pimpinan negara ini karena Allah. Wah, kalau sudah begini kita mempermuliakan Allah. Kita menghormati orang bukan karena jabatan, pangkat, uang, dan berbagai keuntungan yang bisa kita raih, tapi karena perasaannya. Aku menempatkan diri secara patut di hadapan Allah. Karena Allah tidak kelihatan. Sering orang sembarangan. Sering orang sembarangan, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita mempercayai dia? Mempercayai dia dalam bentuk mengakui dia hidup, dia hadir, dia ada. Dan pengakuan itu diwujudkan dalam tindakan. Hati-hati. Saya katakan dalam satu pemberitaan firman, ya, baru-baru ini, kalau seorang majikan dia menyuruh pegawainya di rumah, bohong, ada tamu, ya pembantunya disuruh mengatakan tuannya tidak ada di rumah. Lihat cara pembantu itu bicara. Kalau tuannya tidak ada, dia bisa berkata, nggak ada pak, dia mah nggak ada pak, nggak tahu tuh dia kemana. Tapi kalau tuannya di balik korden, dia bisa berkata, maaf pak, beliau tidak ada, bapak tidak ada di rumah. Dengan sikap hormat, dia ada di situ. Coba kalau dia nggak ada, mungkin adanya beda. Oh, nggak ada pak, dia nggak ada. Nggak tahu, biasalah pak, dia berangkat. Begitulah pak orangnya pak. Dia berangkat pagi, pulang sore, nanti pergi lagi. Begitulah pak, saya juga nggak tahu dia perginya kemana. Ya saya ini kan cuma pembantu pak, urusan apa.
Karena nggak ada majikannya. Dia bisa bicara begitu dengan sikap tanpa hormat kan. Dia orangnya itu. Coba kalau dia di belakang korden. Maaf Pak, beliau tidak ada. Bapak dan Ibu tidak ada di rumah Pak. Maaf, saya tidak tahu Pak. Dia tidak ada. Perasaan takut dan hormatnya kepada majikannya ada itu. Apalagi kalau sambil, ya bisa saja ya, pembantu yang berdiplomasi tinggi bisa ya. Tapi jarang. Sambil pegang apa, oh enggak ada Pak, enggak tahu dia kemana itu. Biasa Pak berangkat pagi pulang sore. Kadang-kadang kita juga enggak ngerti tuh Pak, enggak tahu sibuk apa gitu ya Pak ya. Nah tadi kerja apa sebenarnya Pak ya? Coba sampai nanya begitu. Dia kerja apa ya Pak? Bapak tahu enggak sih kerja apa dia? Enggak jelas tuh Pak, berangkat pagi bisa pulang pagi. Dia kerja apa ya Pak? Tuh, apa haknya dia nanya-nanya begitu? Tapi kalau ada majikannya di belakang pintu, di belakang korden, dia akan berkata, beliau tidak hadir Pak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu tidak ada. Kalau kita yakin Allah ada, hati-hati dengan yang kau lakukan. Hati-hati dengan apa yang kau perbuat. Kita itu seringkali tidak takut akan Allah secara patut. Aduh saudara, saya juga begitu saudara. Makanya saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya tulis lagu ini. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu Bapa kami yang di surga. Ajar aku Bapa takut sepatutnya mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Saudara, ayo kita belajar ya. Kita berubah ya saudara. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.